sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1266 sampai tahun 1270. Bab 1266 Tuan Lu. Yang Hong menyeret Cleo Fei Lin ke kerumunan, lalu berkata, Cleo Fei Lin, ini dari keluarga Lu di ibu kota. Yang Hong, Anda tidak perlu memperkenalkan kami. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu satu sama lain. Namun saat ini, pemuda tampan ini langsung menyela perkataan Yang Hong. Ekspresi kebingungan melintas di mata Yang Hong saat dia menatap pemuda itu. Dan pemuda tampan itu menatap langsung ke arah Cleo Fei Lin, dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin, kita berdua pernah bertemu sebelumnya, Anda masih harus mengingatnya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Cleo Fei Lin tertegun sejenak. Tetapi dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak pernah melihat pemuda ini sama sekali, tetapi dia memiliki kesan terhadap orang-orang di sekitarnya, karena orang-orang inilah yang dia temui di jalan raya. Cleo Fei Lin tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini juga datang ke pesta ulang tahun keluarga Yang. Tapi Yang Hong sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan terus memperkenalkan identitas orang-orang ini kepada Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin, ini Tuan Lu Wei, Tuan Lu yang datang ke keluarga Lu di ibu kota. Biar saya beritahu Anda, Tuan Lu masih memiliki banyak wajah di ibu kota. Selama Anda bilang Anda tahu Tuan Lu di ibu kota, tidak peduli apa itu. Semua orang akan memberimu wajah, kamu harus mengenal Tuan Lu dengan baik nanti, dan ketika kamu pergi ke ibu kota, Tuan Lu bisa menjagamu dengan baik. Pada saat ini, ada juga banyak orang kaya kedua generasi lokal di kota Tenggara. Ketika mereka mengetahui identitas asli Lu Wei, mereka semua menoleh untuk melihat posisi Lu Wei, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda tampan ini akan memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Anda harus ketahuilah bahwa keluarga Lu memang sangat berpengaruh di ibu kota, jadi saat ini banyak orang yang diam-diam sudah membuat rencana di dalam hatinya, nantinya, mereka harus menyenangkan Lu Wei dengan baik, mungkin itu akan memainkan peran yang sangat penting di masa depan. Namun ekspresi wajah Cleo Fei Lin sedikit bermartabat, karena dia merasa bahwa Lu Wei bukanlah orang yang baik, dan semakin menakutkan latar belakang Lu Wei, semakin tidak menguntungkan bagi Fendi Zanders. Yang, jangan menyanjungku. Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Akan sangat bagus jika saya memiliki kemampuan sebesar itu. Yang lain mengatakan itu untuk wajahku, jadi jangan menganggapnya serius. Lu Wei menjawab dengan ringan. Tuan Lu, jangan bersikap rendah hati. Yang Hong buru-buru berkata. Faktanya, semua orang yang hadir tahu betul perkataan Lu Wei tidak lebih dari sekedar kesopanan. Latar belakang keluarga Lu Wei masih sangat menakutkan. Bahkan jika melihat seluruh China, mungkin tidak sedikit orang yang berani membuat masalah dengan keluarga Lu. Dan Lu Wei hanya tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat Lu Wei tidak berbicara, Yang Hong memperkenalkan seperti wanita cantik berkacamata hitam, Cleo Fei Lin, ini Nona Bai Bing dari keluarga Huaxia Bai kami. Saya tidak perlu memperkenalkan Anda kepada keluarga Bai, bukan? Huaxia adalah yang paling terkenal perusahaan investasi milik keluarga Bai, dan Nona Bai Bing adalah manajer umum perusahaan itu sekarang. Apa? Orang ini sebenarnya adalah manajer umum investasi Bai. Saya tidak menyangka akan melihat Nona Bai Bing Bai di sini. Untuk sesaat, ekspresi wajah semua orang yang hadir semakin terkejut. Bagaimanapun, identitas Lu Wei telah mengejutkan banyak orang sekarang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa identitas Bai Bing akan lebih menakutkan. Kalian pasti tahu kalau reputasi investasi Bai masih sangat buruk, dan ada rumor yang mengatakan bahwa General Manager Investasi Bai memiliki kecerdasan bisnis yang luar biasa, namun tidak ada yang menyangka kalau gadis berkacamata saat ini ternyata berasal dari keluarga Bai. Keluarga Bai tidak hanya sangat terkenal di dunia bisnis, tetapi lelaki tua dari keluarga Bai juga memegang posisi yang sangat penting, yang bahkan membuat hubungan pribadi keluarga Bai menjadi sangat menakutkan. Adapun Bai Bing, dia adalah calon pewaris keluarga Bai. Dari sini terlihat betapa kuatnya Bai Bing. Hari ini kami tidak datang dengan sia-sia, kami bisa menemui Nona Bai. Benar, Tuan Lu dan Nona Bai ada di sini. Saya tidak tahu apakah ada orang penting lainnya yang belum datang. Tidak muncul. Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan Nona Bai, bukankah akan lebih mudah menarik investasi di masa depan? Semua orang yang hadir melihat posisi Bai Bing dan mulai berdiskusi dengan suara pelan lagi. Saat ini, mereka masih sangat tertarik dengan Bai Bing, seorang wanita. Mereka tidak tahu mengapa Bai Bing memiliki kemampuan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Nona Lin, halo. Sikap Bai Bing jelas jauh lebih baik daripada sikap Lu Wei, dan dia berinisiatif untuk menyapa Cleo Fei Lin. Halo. Cleo Fei Lin menjawab dengan sangat sopan. Bai Bing tersenyum tipis, lalu mengarahkan pandangannya pada Fendi Zanders. Namun saat Bai Bing melihat Fendi Zanders, sesuatu yang aneh muncul di matanya. Karena Bai Bing merasa Fendi Zanders tampak agak familiar, dan dia seharusnya melihat Fendi Zanders di suatu tempat, tetapi saat ini dia tidak dapat mengingatnya. Siapa orang ini? Bai Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di dalam hatinya. Cleo Fei Lin, ini kakak He Tianhe, kakak He telah datang ke keluarga He di kota Dongan. Pada saat ini, Yang Hong memandang pemuda di samping Lu Wei dan memperkenalkan.
Sosok Hetian sangat kekar, dan otot-ototnya juga berkembang dengan sangat baik, memancarkan tampilan mematikan di sekujur tubuhnya. Setelah semua orang mendengar perkataan keluarga He di kota Dongan, dalam hati mereka sudah tahu dari mana Hetian ini berasal. Bagaimanapun, reputasi keluarga He di kota Dongan terlalu keras. Hanya karena kekuatan utama keluarga He semuanya ada di dunia militer, dan semua orang yang hadir berasal dari dunia bisnis, jadi mereka tidak terlalu tertarik dengan Hetian ini. Hetian melirik Cleo Fei Lin dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu tertarik pada Cleo Fei Lin, jadi dia mengabaikan Cleo Fei Lin sama sekali. Melihat Hetian tidak berbicara, Cleo Fei Lin tentu saja tidak banyak bicara. Hanya saja Fendi Zanders bisa merasakan aura Hetian sangat berbeda dengan orang biasa. Meskipun Hetian saat ini bukanlah seorang pejuang, tetapi jika dia berlatih dengan baik seiring berjalannya waktu, dia pasti akan bisa menjadi seorang pejuang. Melihat Hetian mengabaikan Cleo Fei Lin, Yang Hong juga tampak sedikit malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membimbing Cleo Fei Lin menemui seorang pria muda. Dan pemuda ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang memiliki temperamen paling luar biasa di antara sekian banyak anak muda yang hadir. Saya melihat pemuda berjas putih, dengan tatapan mata tenang dan temperamen luar biasa, memancarkan aura superioritas di sekujur tubuhnya. Perasaan ini tidak dibuat-buat, tetapi terbentuk secara alami. Fendi Zanders memandang pemuda itu, dan dia sudah menebak identitas pemuda itu. Akhir bab ini. Bab 1267. Bab 1267 apakah dia memenuhi syarat untuk duduk di sini? Yang Hong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, Cleo Fei Lin, ini Pangeran Wang Wendong. Setelah semua orang mendengar kata-kata Yang Hong, ekspresi wajah mereka tampak lebih terkejut. Tahukah Anda, ketika Yang Hong memperkenalkan orang lain, dia selalu menceritakan identitas dan latar belakang orang tersebut. Namun saat memperkenalkan Wang Wendong, itu hanyalah kalimat Pangeran Wang. Karena nama Wang Wendong cukup mengejutkan, tidak perlu menambahkan modifikasi apapun di depannya. Hanya dengan nama Wang Wendong saja, semua orang sudah mengetahui identitas pemuda ini. Orang ini sebenarnya adalah Wang Wendong. Kilatan keterkejutan melintas di hati Cleo Fei Lin. Wang Wendong memandang Cleo Fei Lin tanpa ekspresi, dan berkata dengan lembut, Nona Lin lebih cantik dari yang terlihat di foto. Setelah mendengar kata-kata ini, Cleo Fei Lin tampak sedikit gugup, dan segera mundur selangkah, tanpa sadar melihat posisi Fendi Zanders. Ketika Wang Wendong melihat Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders, wajahnya terlihat sangat jelek, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Aku tidak menyangka para pangeran akan datang ke sini. Ya, pesta hari ini benar-benar pertemuan para naga. Lu Wei, Bai Bing, Hetian dan Pangeran Wang semuanya datang ke sini. Hari ini adalah pertunjukan yang bagus. Saya pikir orang-orang ini seharusnya menargetkan anak laki-laki di belakang Cleo Fei Lin. Bocah ini benar-benar tidak beruntung sehingga mendapat masalah dengan orang-orang ini. Semua orang melihat posisi Wang Wendong dan tidak bisa menahan tawa dan berdiskusi. Saat ini, orang-orang ini memandang Fendi Zanders dengan tatapan mata yang sangat menyedihkan, karena mereka semua merasa Fendi Zanders terlalu mandiri, dan berani merebut seorang wanita dari Wang Wendong. Bukankah ini hanya mencari kematian? Saat ini, keluarga yang juga sepertinya sedang menyaksikan kesenangan itu. Mereka memandang rendah Fendi Zanders dari lubuk hati mereka yang paling dalam, jadi mereka semua menunggu untuk melihat Fendi Zanders mempermalukan dirinya sendiri. Begitu Cleo Fei Lin bersama Wang Wendong, meskipun Cleo Fei Lin akan bersaing memperebutkan posisi patriark, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi keluarga yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan patriark. Tetapi jika Cleo Fei Lin bersama Fendi Zanders, itu akan terjadi. Pasti menjadi hal yang baik bagi mereka. Mereka tidak memiliki manfaat sama sekali, jadi saat ini, hati orang-orang ini secara alami lebih condong ke arah Wang Wendong. Cleo Fei Lin, cepat duduk, pelayan akan menyajikan makanannya sebentar lagi. Setelah memperkenalkan orang-orang ini, Yang Hong tersenyum dan berteriak pada Cleo Fei Lin. Bagus. Cleo Fei Lin sedikit mengangguk. Dan Yang Hong kemudian menoleh dan melirik ke arah Fendi Zanders, ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan suara rendah, duduklah juga. Faktanya, Yang Hong masih memiliki simpati pada Fendi Zanders di dalam hatinya, karena dia merasa Fendi Zanders mungkin tidak bisa meninggalkan restoran hari ini, jadi dia berinisiatif untuk membiarkan Fendi Zanders duduk. Fendi Zanders, ayo duduk di sini. Cleo Fei Lin sama sekali tidak ingin duduk satu meja dengan Lu Wei dan Wang Wendong, jadi dia berencana menyeret Fendi Zanders untuk duduk di meja lain. Setelah Cleo Fei Lin duduk, Fendi Zanders berencana untuk duduk di samping Cleo Fei Lin. Tapi saat Fendi Zanders hendak duduk, Lu Wei tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lu Wei, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lu Wei, tapi dia tidak berbicara. Semua orang juga menoleh untuk melihat posisi Lu Wei. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Wei. Lu Wei melanjutkan, Nona Lin berasal dari keluarga Yang. Saya mengetahuinya, jadi wajar untuk duduk di sini, tetapi saya tidak tahu siapa orang ini. Apakah dia memenuhi syarat untuk duduk di sini? Setelah mendengar kata-kata Lu Wei, semua orang memiliki pandangan aneh di mata mereka.
Meskipun orang-orang ini tahu di dalam hati bahwa Lu Wei pasti akan mempermalukan Fendi Zanders, tetapi tidak ada yang mengira Lu Wei akan menyerang Fendi Zanders dengan terburu-buru. Yang Hong memandang Fendi Zanders tanpa daya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan masalah ini. Saat ini, Cleo Fei Lin sudah duduk. Setelah mendengar kata-kata Lu Wei, jejak kemarahan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata kepada Lu Wei dengan nada dingin, orang ini adalah tunanganku Fendi Zanders, karena aku memenuhi syarat untuk duduk di sini, tentu saja tunanganku adalah juga memenuhi syarat untuk duduk di sini. Tunanganmu. Setelah Lu Wei mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu menoleh untuk melihat posisi Yang Hong, dan bertanya dengan dingin, apakah orang ini menantu dari keluarga yang Anda? Di sisi lain, Yang Hong berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Lagi pula, jika Anda melihat masalah ini dari sudut pandang normal, hubungan antara Yang Hong dan Cleo Fei Lin sangat baik, dan keduanya milik keluarga Yang, jadi dia seharusnya berbicara dengan Cleo Fei Lin saat ini, tapi sekarang tak berdaya tampaknya Fendi Zanders telah menjadi musuh seluruh keluarga Yang. Jika Cleo Fei Lin bisa bersama Wang Wendong, itu akan tetap berdampak besar pada keluarga Yang dan bisa membuat keluarga Yang melangkah lebih jauh. Tapi tidak ada yang menyangka Fendi Zanders tiba-tiba muncul saat ini. Fendi Zanders mengganggu seluruh rencana keluarga Yang, jadi Yang Hong juga sangat kesal melihat Fendi Zanders. Hanya saja karena hubungan Cleo Fei Lin, Yang Hong tidak bisa berbicara terlalu langsung, jadi dia hanya bisa berbisik, aku juga tidak begitu jelas tentang ini. Aku tidak tahu maksudnya. Benar atau tidak? Lu Wei berkata dengan wajah kosong. Cleo Fei Lin, kapan kamu punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Apakah pemiliknya setuju? Apakah orang tuamu setuju? Namun, pada saat ini, seorang gadis yang seumuran dengan Cleo Fei Lin berkata dengan suara dingin. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata gadis itu, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka keluarga yang akan bersatu dengan Lu Wei untuk menghadapinya. Benar. Keluarga yang kita bukanlah keluarga kecil. Keluarga yang kita mempunyai peraturan keluarga yang. Karena Cleo Fei Lin adalah anggota keluarga yang kita, maka kamu harus mengikuti peraturan ini. Kamu dan anak ini tidak pernah bertunangan. Disetujui oleh siapapun. Teriak seorang pemuda. Saya tidak memerlukan persetujuan keluarga yang untuk urusan saya, dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga yang. Tanpa ragu-ragu, Cleo Fei Lin langsung membalas. Apakah kamu bahkan tidak mengenali orang tuamu? Aku khawatir ibumu pun tidak mengetahuinya. Kamu mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah tunanganmu di depan banyak orang. Apakah kamu terlalu berlebihan? Tidak menghargai diri sendiri. Tidak masalah jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu tidak bisa begitu saja melanggar aturan keluarga yang kita dan mempengaruhi reputasi keluarga yang kita. Pemuda itu berteriak keras lagi. Namun, pemuda yang berbicara pada saat ini tidak lain adalah Yang Jianye. Orang yang melapor ke Yang Zhenguo di keluarga yang sebelumnya juga adalah Yang Jianye. Akhir bab ini. Bab 1268. Bab 1268 jangan omong kosong. Bagaimanapun, Yang Jianye adalah yang paling menonjol di antara generasi muda keluarga Yang. Jika bukan karena kemunculan Cleo Fei Lin, Yang Jianye kemungkinan besar akan mewarisi posisi patriark. Dan Yang Jianye juga sangat terkenal di kalangan generasi kedua kaya Tiongkok. Karena Yang Jianye sangat pandai menjadi seorang pria, tidak peduli siapa dia sangat murah hati, dan dia memiliki jaringan kontak yang luas. Pada dasarnya, siapapun yang mengenal Yang Jianye akan memberikan sedikit wajah pada Yang Jianye. Saat ini, apa yang dia katakan masih sangat substansial. Saat ini, generasi muda keluarga Yang juga mulai berdiskusi dengan suara pelan. Jelas sekali bahwa mereka juga tidak puas dengan perilaku Cleo Fei Lin. Saya tidak menghargai diri saya sendiri. Setelah Cleo Fei Lin mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek karena perkataan orang-orang ini terlalu berlebihan. Meskipun Cleo Fei Lin sudah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Yang ini mungkin akan mempermalukan Fendi Zanders, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan bertindak sejauh ini. Fendi Zanders baru saja masuk, dan mereka berencana mengusir Fendi Zanders dari sini. Bukankah ini jelas-jelas mempermalukan Fendi Zanders dengan sengaja? Jika mereka benar-benar merasa Fendi Zanders tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan ini, mengapa mereka baru saja meminta diri untuk membawa Fendi Zanders? Mungkinkah mereka hanya ingin mempermalukan Fendi Zanders di depan semua orang? Saat ini, orang-orang di aula sedang melihat posisi Fendi Zanders, dan mereka ingin melihat bagaimana rencana tunangan Cleo Fei Lin untuk menghadapi situasi ini. Oke, karena beberapa orang tidak pantas berada di sini, ayo keluar. Lu Wei berkata dengan wajah kosong. Fendi Zanders menatap Lu Wei dengan ringan, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, kapan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang masalah antara aku dan Cleo Fei Lin? Apa maksudmu? Yang Jianye bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Apa maksudku, kamu sendiri tidak tahu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, ini hanya keluarga kecil Yang. Bukan terserah padamu untuk menilai masalah antara aku dan tunanganku. Cleo Fei Lin ingin bersamaku.
Kita berdua kita bisa bersama tanpa persetujuan apapun dari siapapun di keluarga yang Anda, karena keluarga yang Anda bukanlah omong kosong di depan saya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tetapi saat ini, Fendi Zanders berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Tampaknya Fendi Zanders sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini, dan Fendi Zanders juga tidak menaruh perhatian pada keluarga yang. Setelah anggota keluarga yang mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka berubah. Karena Fendi Zanders mempermalukan keluarga yang di Ciguoguo. Mereka merasa Fendi Zanders terlalu sombong. Ketika dia mengatakan ini, dia jelas tidak menganggap serius semua orang di keluarga yang. Ekspresi wajah Yang Hong, Yang Jianye dan lainnya bahkan lebih jelek. Keluarga yang telah terkenal di Tiongkok selama bertahun-tahun, kapan dipermalukan seperti ini? Terlebih lagi, orang yang mempermalukan keluarga yang saat ini adalah Fendi Zanders yang terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Yang Jianye menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Cleo Fei Lin, aku tidak menyangka tunanganmu akan bersuara begitu berisik, bahkan keluarga yang kita tidak memperhatikannya, menurutku anak ini adalah benar-benar tidak sabar, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mematahkan kakinya dan mengusirnya sekarang. Benar, bukankah anak ini terlalu sombong? Dia bahkan berani mempermalukan keluarga yang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bersama Cleo Fei Lin, dan orang lain tidak akan berani melakukan apapun padanya. Ya. Konyol sekali. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Saya pasti akan memberitahu patriark tentang ini. Semua orang di keluarga yang berteriak. Tetapi Wang Wendong duduk diam di posisi aslinya, memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa pesaingnya tidak terlalu mampu, tapi nadanya tidak kecil. Bahkan dia tidak bisa mengatakan kalimat seperti itu di depan semua orang di keluarga yang. Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang berani mengatakan hal seperti itu. Anda tahu, bahkan Wang Ankang harus memberi wajah Yang Zhengwo. Meskipun keluarga yang tidak sebaik keluarga Wang, latar belakangnya masih sangat menakutkan. Fendi Zanders memandang orang-orang yang hadir, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Alih-alih terus melanjutkan. Berbicara dengan orang-orang ini, dia mengulurkan tangan dan menarik kursi untuk duduk. Saat ini, Fendi Zanders tidak ingin terlalu banyak berkonflik dengan orang-orang ini. Lagi pula, jika ada perkelahian sungguhan, Cleo Fei Lin akan melakukannya pasti akan sangat malu. Saat ini, Fendi Zanders baru saja memikirkan Cleo Fei Lin. Jika bukan karena Cleo Fei Lin, Fendi Zanders pasti sudah mengusir orang-orang ini sejak lama. Bagaimana dia bisa berminat untuk berbicara terlalu banyak omong kosong kepada mereka? Di mata Fendi Zanders, orang-orang ini tidak lebih dari sekelompok badut. Mereka bahkan mungkin tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan yang berdiri di depan mereka saat ini. Wang Wendong memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi, dan dia melihat rasa percaya diri yang berbeda pada Fendi Zanders. Fendi Zanders ini menarik. Wang Wendong tidak bisa menahan senyum tipisnya. Tapi saat Fendi Zanders hendak duduk, Lu Wei mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders lagi. Fendi Zanders memandang Lu Wei dengan acuh tak acuh, dan bertanya pada Lu Wei dengan suara dingin, apa maksudmu? Apakah kamu tidak yakin dengan maksudku? Sepertinya aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Lu Wei berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat tenang. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin tampak sedikit marah, dia langsung berdiri, dan berteriak keras pada Lu Wei, apa maksudmu? Saya sudah mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah tunangan saya, dan Anda jelas-jelas memprovokasi dengan sengaja. Bukan. Provokasi yang disengaja. Setelah Lu Wei mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya jelas sedikit menghina, dan kemudian dia berkata dengan ringan, orang seperti dia tidak layak diprovokasi oleh saya. Saya pikir kamu adalah wajah keluarga yang, jadi aku tidak peduli seperti kamu, sekarang cepat dan suruh anak itu keluar dari sini, atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Untuk sesaat, semua orang melihat ke posisi Lu Wei, dengan ekspresi yang sangat gugup. Di wajah mereka. Semua orang yang hadir tahu bahwa Lu Wei jelas-jelas memprovokasi Fendi Zanders dengan sengaja. Jika itu adalah situasi normal, di depan tunangannya, dia akan dipermalukan oleh orang lain. Selama itu adalah pria normal, itu tidak akan tertahankan, jadi semua orang memperhatikan reaksi Fendi Zanders. Mereka ingin melihat bagaimana rencana Fendi Zanders menangani masalah ini. Akhir bab ini. Bab 1269. Bab 1269 lengan patah. Saat ini, ekspresi wajah Yang Hong juga sangat jelek. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lu Wei harus membiarkan dia menelepon Cleo Fei Lin, dan bahkan memanggil Fendi Zanders. Jelas sekali, orang-orang ini sudah merencanakannya. Lu Wei sengaja memprovokasi Fendi Zanders, dan tujuannya sangat sederhana, yaitu membiarkan Fendi Zanders mengambil langkah pertama.
Begitu Fendi Zanders bergerak, He Tian tentu saja punya alasan untuk melakukannya, dan dia bahkan mungkin akan membuat Fendi Zanders lumpuh. Saat ini, Yang Hong sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, dia tahu bahwa He Tian berasal dari keluarga militer, dan dia sangat terampil. Dia telah menjadi juara tempur tentara selama beberapa tahun berturut-turut. Jika He Tian melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, maka akhir hidup Fendi Zanders pasti akan sangat menyedihkan. Ditambah dengan He Tian, Lu Wei dan Wang Wendong, identitas dan latar belakang mereka semuanya sangat menakutkan. Jadi meskipun He Tian secara langsung memukuli Fendi Zanders sampai mati hari ini, hal itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Saat ini, He Tian sudah siap. Dia telah menatap posisi Fendi Zanders sepanjang waktu, selama Fendi Zanders sedikit bermasalah, He Tian akan melakukannya secara langsung. Wang Wendong, Lu Wei, He Tian, dan Bai Bing, kekuatan keempat orang ini terlalu menakutkan. Bahkan keluarga yang tidak akan berani melawan 4 keluarga besar ini. Bagaimana mungkin Fendi Zanders saja bisa menjadi salah satu dari mereka? 4 keluarga besar ini. Bagaimana dengan lawan pribadi saya? Tampaknya Fendi Zanders benar-benar dalam bahaya kali ini. Yang Hong tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Fendi Zanders, tetapi setelah memikirkannya nanti, dia memutuskan untuk melupakannya. Lagi pula, dia tidak mengenal Fendi Zanders dengan baik, dan jika Cleo Fei Lin benar-benar menikah dengan Wang Wendong, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Yang. Jadi setelah Yang Hong ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak berbicara. Dan Yang Jianye juga menatap posisi Fendi Zanders saat ini, dia diam-diam menebak di dalam hatinya, apa yang akan dilakukan Fendi Zanders selanjutnya, dia tidak tahu apakah Fendi Zanders ingin menelan nafas ini dalam diam. Atau melakukannya secara langsung. Tentu saja Yang Jianye tetap berharap Fendi Zanders bisa melakukannya secara langsung. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Lu Wei. Jika Fendi Zanders bergerak, dia mungkin tidak bisa meninggalkan hotel. Yang Jianye sekarang sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Wang Wendong, sebaliknya, memiliki wajah yang tenang, minum dengan tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bai Bing terus menatap Fendi Zanders, karena semakin dia memandang Fendi Zanders, dia semakin akrab, tetapi dia tidak tahu di mana dia melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Bai Bing mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan teks kepada seseorang. Setelah meletakkan telepon, Bai Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini, bukan? Fendi Zanders memandang Lu Wei dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Lu Wei, sejak saya memasuki hotel ini, Anda telah mencoba memprovokasi saya, dan tujuan Anda adalah membiarkan saya melakukan sesuatu terhadap Anda, bukan? Berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi saya, keluar dari sini. Lu Wei tidak menyangka Fendi Zanders mengetahui tujuannya. Meskipun hatinya sedikit terkejut, dia tetap bersikap sangat tenang dan menjawab Fendi Zanders dengan nada tenang. Karena kamu sangat ingin aku melakukannya, maka aku akan menemuimu hari ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan langsung menuju posisi Lu Wei. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Cleo Fei Lin khawatir tidak akan ada manfaatnya bagi Fendi Zanders jika masalah ini menjadi lebih besar, jadi dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Fendi Zanders. Adil, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fendi Zanders menjawab Cleo Fei Lin dengan acuh tak acuh, lalu berjalan tepat di depan Lu Wei. Lu Wei memandang Fendi Zanders dan tersenyum menghina. Aku harap kamu masih bisa tertawa bahagia nanti. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Lu Wei. Segera setelah itu, Fendi Zanders meraih lengan Lu Wei. Dan He Tian di samping tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Fendi Zanders akan begitu menakjubkan. Detik berikutnya, Fendi Zanders mengerahkan kekuatan secara langsung, lalu memutarnya dengan ringan. Retakan. Semua orang bisa mendengar suara retakan yang tajam. Semua orang membeku di tempatnya. Segera setelah itu, terdengar teriakan dari Lu Wei. Tidak ada yang menyangka gerakan Fendi Zanders akan secepat itu. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia langsung mematahkan salah satu lengan Lu Wei. Anda tahu, itu lengan orang dewasa. Namun di depan Fendi Zanders, itu seperti dahan yang mudah dipatahkan oleh Fendi Zanders. Mata semua orang membelalak, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Bahkan Wang Wendong tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar berani menyerang Lu Wei. Wang Wendong memandang posisi Fendi Zanders dengan tidak percaya. Dan orang lain yang hadir juga membuka mulut lebar-lebar, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Tahukah Anda, itu adalah putra tertua keluarga Lu di ibu kota. Bahkan jika orang biasa menyinggung Lu Wei, kaki mereka mungkin patah. Namun saat ini, Fendi Zanders justru langsung mematahkan salah satu lengan Lu Wei, yang sungguh tidak bisa diterima. Mereka mengira Fendi Zanders pasti gila. Bibir Yang Hong sedikit bergetar. Sejak Fendi Zanders mulai melakukan sesuatu, Yang Hong telah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan keadaan hari ini. Sudah berakhir, sesuatu yang besar mungkin benar-benar terjadi hari ini.
Yang Jianye melihat posisi Fendi Zanders dan tergagap. Namun, ekspresi wajah Cleo Feilin saat ini sangat tenang, karena Cleo Feilin memahami karakter Fendi Zanders, dan wajar jika Fendi Zanders bertindak saat ini. Tapi Cleo Feilin tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Alasannya sangat sederhana. Cleo Feilin tahu bahwa Fendi Zanders melakukan sesuatu untuknya. Tindakan Fendi Zanders memberi Cleo Feilin rasa aman yang tinggi. Dan Lu Wei memeluk lengannya, berlutut dengan suara pelan, dan berteriak beberapa kali berturut-turut. Rasa sakit yang parah di lengannya hampir membuatnya pingsan. Kamu berani memukulku, tahukah kamu siapa aku? Lu Wei berteriak pada Fendi Zanders dengan mata merah dan ekspresi yang sangat galak. Tahukah Anda, Lu Wei belum pernah menemui hal seperti itu, bahkan di ibu kota tempat generasi kedua yang kaya terlihat di mana-mana, tidak ada yang berani melakukan ini pada Lu Wei. Tapi sekarang Fendi Zanders langsung mematahkan salah satu lengannya, yang membuat Lu Wei tidak bisa menerimanya, dan dia juga tidak percaya bahwa semua ini benar. He Tian melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi serius yang tidak biasa di wajahnya. Karena dia bisa merasakan bahwa ketika Fendi Zanders mencubit lengan Lu Wei barusan, dia bertindak dengan sangat mudah, seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Tahukah Anda, tulang manusia masih sangat keras. Bahkan He Tian tidak bisa mematahkan lengan seseorang dengan mudah. Namun Fendi Zanders mampu melakukannya dengan mudah, yang menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders masih sangat menakutkan. Akhir bab ini. Bab 1270 Bab 1270. Apakah Fendi Zanders ini juga seorang pejuang? Jejak kebingungan muncul di mata He Tian. Tapi saat dia ragu-ragu, Fendi Zanders sudah berjalan di depan Lu Wei. Tidak ada yang mengira bahwa setelah Fendi Zanders mematahkan lengan Lu Wei, dia tidak berniat berhenti sama sekali, dan akan terus menyerang Lu Wei. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Lu Wei akhirnya menyadari apa sebenarnya ketakutan itu, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar karena ngeri. Apa yang akan aku lakukan? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum main-main, dan kemudian berkata dengan dingin, saya ingin Anda mengetahui nasib memprovokasi saya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak memberi Lu Wei kesempatan untuk bereaksi sama sekali, meraih lengan Lu Wei yang lain, lalu dengan kekuatan yang kuat, langsung mematahkan lengan kedua Lu Wei. Kali ini Lu Wei mengeluarkan tangisan yang lebih menyakitkan dari sebelumnya, dan dia tampak gila, dan mulai berguling-guling di tanah tanpa henti, dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Semua orang berdiri dan bersembunyi ke samping, lalu melihat posisi Fendi Zanders dengan mata yang sangat ketakutan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan hal seperti itu. Apakah orang ini gila? Itu Lu Wei. Fendi Zanders ini sedang mencari kematian, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah Fendi Zanders menyela tangan Lu Wei, dia terus berjalan menuju posisi Lu Wei. Ekspresi Lu Wei ketakutan, dan dia buru-buru mundur. Mengetahui bahwa masalah ini di luar kendali, Yang Hong buru-buru berdiri di depan Fendi Zanders dan berteriak dengan keras, Fendi Zanders, tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu gila? Tahukah kamu siapa Lu Wei? Tanda tanya petik 2. Saya tidak perlu tahu siapa Lu Wei. Karena dia berani memprovokasi saya, maka dia akan menanggung akibat memprovokasi saya. Kata Fendi Zanders dengan sangat tenang. Kamu benar-benar orang gila. Kamu akan melibatkan seluruh keluarga yang kita, tahukah kamu? Yang Hong berteriak dengan semangat. Jika kamu khawatir akan terlibat, maka kamu tidak boleh meneleponku, dan kamu tidak boleh membiarkan orang ini memprovokasiku. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yang Hong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yang Hong tercengang. Dia sangat menyesal memanggil Fendi Zanders sekarang. Jika dia tidak memanggil Fendi Zanders, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Melihat Yang Hong tidak berbicara, Fendi Zanders berjalan langsung menuju posisi Lu Wei. Aku dari keluarga Lu, jangan datang ke sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Wei memandang Fendi Zanders, seolah-olah sedang melihat kematian, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Tapi Fendi Zanders mengabaikan Lu Wei dan terus mendekati Lu Wei. Cukup. Melihat Fendi Zanders masih berencana melakukan sesuatu, He Tian buru-buru berteriak. Tapi Fendi Zanders mengabaikan He Tian sama sekali, dan langsung mengangkat kaki kanannya, menginjak paha Lu Wei dengan keras. Retakan. Ada suara tajam lainnya. Tendangan Fendi Zanders langsung mematahkan paha Lu Wei. Semua orang tercengang lagi, tidak ada yang mengira Feng akan begitu kejam, jelas dia tidak menganggap serius keluarga Lu. Apakah kamu benar-benar bertindak terlalu jauh? He Tian buru-buru bergegas ke Fendi Zanders, lalu berteriak dengan marah. Apakah aku keterlaluan? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah kamu tidak keterlaluan? He Tian mengertakkan gigi dan menjawab, lalu melanjutkan, Lu Wei tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu, kamu sangat kejam, kamu keterlaluan, kamu benar-benar tahu bahwa dia tidak memiliki dendam terhadapku.
Petik 2. Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, bukankah ini hasil yang ingin kamu lihat? Lu Wei telah memprovokasiku tanpa henti sejak aku memasuki ruangan ini, dan kamu tahu keahlianmu. Selama aku melakukannya, kamu akan melakukannya serang aku, jika bukan karena kemampuanku yang bagus, orang yang tergeletak di tanah menangis sekarang adalah aku, kan? Hetian tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan wajah galak, keterampilanmu luar biasa, siapa kamu? Kamu juga dari keluarga seni bela diri kuno. Kamu tidak perlu tahu siapa saya, kamu hanya perlu ingat bahwa sebaiknya kamu tidak memprovokasi saya, atau kamu akan menyesalinya. Kata Fendi Zanders kepada Hetian tanpa ekspresi. Lu Wei adalah saudaraku yang baik, kamu memukulinya seperti ini hari ini, tentu saja aku ingin membalaskan dendamnya. Hetian menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke kepala Fendi Zanders. Begitu Hetian bergerak, semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Hetian. Tinju Hetian seperti palu, dan langsung mengenai wajah Fendi Zanders. Saya khawatir pukulan ini dapat membunuh orang secara langsung. Setelah Yang Hong melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Ini benar-benar menakutkan. Jejak ketakutan juga muncul di mata Yang Jianye, dan dia tergagap. Dan Cleo Fei Lin menatap posisi Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan ekspresi wajahnya juga sangat gugup. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa kekuatan Fendi Zanders. Apa yang harus dia lakukan jika sesuatu terjadi pada Fendi Zanders? Jika kamu seorang pejuang, kamu mungkin bisa bersaing denganku, tapi sayangnya kamu tidak. Fendi Zanders memandang Hetian dengan ringan, dan berkata dengan tenang. Kamu terlalu sombong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Hetian tampak sedikit marah. Dan Fendi Zanders melambaikan tangan kanannya dengan ringan, langsung memegang tangan Hetian. Ketika Hetian melihat tinjunya dipegang erat oleh Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka kekuatan Fendi Zanders akan begitu besar, dan dia mengepalkan tinjunya dengan santai. Hetian secara naluriah mengangkat kakinya, ingin menendang perut Fendi Zanders. Namun sebelum Hetian menendang Fendi Zanders menamparkan keras wajah Hetian dengan punggung tangannya. Tubuh Hetian terbang terbalik, dan kemudian membentur tembok dengan keras. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya tamparan Fendi Zanders, semua orang melihat Hetian terbaring di tanah berjuang 2 kali, dan kemudian pingsan. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka menatap posisi Fendi Zanders dengan mata menatap, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain kaget. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya akan menjadi situasi seperti itu. Fendi Zanders tidak berbicara dengan Hetian yang tidak sadarkan diri, tetapi berjalan tepat di depan Lu Wei. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Lu Wei berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat.